Pelatihan Salat Khusyuk Al-Mabrur. Setelah mempelajari kajian dan perenungan tentang wudhu, mari kita coba melatih tata cara wudhu dilihat dari sisi penghayatannya. Adapun mengenai tata caranya, silahkan masing-masing mengerjakan sesuai dengan apa yang selama ini telah dipahami. Namun dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang penghayatan dari setiap gerakan dari wudhu, sehingga yang kita harapkan setelah wudhu kita mendapatkan hasil bertambah keimanan, ketakwaan. Kita mulai dengan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita niatkan bahwa wudhu ini dalam rangka memenuhi tuntunan Allah, akan melaksanakan sholat. Lalu kemudian kita mencuci kedua tangan seperti yang biasa kita lakukan, dan dalam hal ini semua sudah mafhum. Ketika mencuci kedua tangan, kita iringi dengan hati kita, dengan seluruh penghayatan kita, bahwa itu merupakan bentuk simbolik untuk membersihkan dosa kita. Setelah proses pembersihan dosa, dengan simbolnya adalah membersihkan kedua tangan, telapak tangan, lalu kita berkumur. Sama seperti mencuci kedua tangan, telapak tangan. Ketika berkumur itu pun merupakan bentuk simbolik. Ada dosa yang sering kita lakukan dari ucapan kasar, ucapan yang menghina, ucapan yang menyakitkan orang lain, ucapan dusta, ucapan apa saja yang itu merupakan sesuatu yang keluar dari tuntunan Allah. Ucapan yang muatannya dosa. Ketika kita berkumur dan kemudian mengeluarkan kembali air yang dari mulut kita, seolah-olah dosa dari ucapan ini keluar. Setelah itu, sambil kita berkumur, menghirup air ke hidung, membersihkan hidung kita dari semua udara yang kotor, yang isinya adalah dorongan untuk berbuat dosa. Dan kita berharap berikutnya kita menghirup udara yang mendorong untuk taat kepada Allah. Lalu kita membersihkan wajah kita, yang itu juga merupakan bentuk simbolik. Kemana wajah kita hadapkan? Apakah kita hadapkan hanya kepada Allah, atau kita hadapkan ke yang lain, kepada urusan dunia? Kita hadapkan wajah kita ke hawa nafsu kita. Nah, ketika kita membersihkan muka, kita ingin wajah kita bersih sebersih-bersihnya hanya menghadap Allah. Saat kita membersihkan wajah, di situ ada mata. Dan itu pun kita membersihkan mata kita dari dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Dosa-dosa yang dilakukan melalui penglihatan. Penglihatan dosa. Kita ingin penglihatan kita, penglihatan yang baik, yang mengarah kepada tujuan-tujuan baik sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, selesai kita
membersihkan wajah disertai mata yang ada di dalamnya, lalu kita membersihkan kembali kedua tangan sampai ke siku dengan satu pandangan. Kenapa diulang kembali membersihkan tangan? Yang sebelumnya sudah dibersihkan tangan kita sampai pergelangan tangan. Lalu sekarang ditambah sampai ke siku. Jadi menunjukkan bahwa dosa-dosa kita rasanya cukup banyak, sehingga tidak cukup membersihkan itu sampai pergelangan tangan. Tapi kita membersihkan sampai ke siku untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, setelah membersihkan tangan, kemudian kita membersihkan kepala hingga sampai membasuh kepala hingga sampai ke telinga. Membasuh ke belakang sampai ke telinga dengan harapan semoga air yang membasahi kepala ini benar-benar membersihkan kepala kita dari berbagai pikiran-pikiran dosa. Jangan ada di dalam kepala kita pikiran-pikiran dosa yang akan menjadi dosa. Diawali dengan pikiran. Nah, kita ingin bersih dari berbagai pikiran-pikiran dosa itu. Dan dilanjutkan dengan membersihkan telinga agar pendengaran yang masuk ke telinga kita adalah pendengaran yang baik, pendengaran yang akan menuju kepada takwa. Nah, selesai itu kita membersihkan kaki hingga sampai tumit pergelangan kaki. Dengan harapan, dengan disertai doa, bahwa langkah-langkah kita berikut adalah langkah-langkah yang baik. Langkah-langkah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Melaksanakan berbagai tuntunan Allah. Nah, selesai kita membersihkan kaki, lalu kita ucapkan bacaan akhir wudu, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan satu harapan bahwa air yang membasuh seluruh anggota tubuh kita, seperti keterangan dalam hadis, semua berjatuhan beriringan dengan dosa-dosa. Sehingga dosa-dosa kita benar-benar jatuh dan kita menjadi sosok manusia yang bersih dari dosa. Nah, lalu dengan diiringi bacaan 2 kalimat syahadat, kita berharap bahwa diri kita terhadap janji kita kepada Allah dengan 2 kalimat syahadat itu untuk taat, ikatan ini semakin kuat dengan adanya air yang membasuh seluruh anggota tubuh kita, semakin menguatkan ikatan akan janji kita kepada Allah, agar kita tetap berpegang pada perjanjian itu, bahwa kita akan tetap taat sampai akhir hayat. Nah, selesai kita mengerjakan wudhu dengan tata cara seperti itu, coba dirasa-rasa, maka akan terasa bahwa ketundukan, keberserahan dirian kita kepada Allah semakin bertambah. Keinginan untuk taat kepada Allah semakin bertambah. Sehingga apa yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, waliyutimma ni'matahu alaikum, di mana wudhu itu dalam rangka menyempurnakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, yang mana nikmat itu adalah nikmat iman. Menyempurnakan nikmat iman artinya bertambah keimanan, dan kita rasakan setelah wudhu bertambah keimanan itu. Demikian bagaimana tata cara wudhu dilihat dari unsur penghayatannya, sehingga kita mendapatkan hasil sesuai dengan tuntunan ayat Al-Quran, bertambah keimanan kita.